Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang titrasi asam basa. Dalam titrasi asam basa ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari pendahuluan apa itu sih titrasi asam basa, kemudian titrasi asidimetri itu apa, titrasi alkalimetri itu apa, kemudian bagaimana prosedur-prosedur dalam titrasi baik asidimetri maupun alkalimetri, dan bagaimana perhitungan-perhitungan dalam titrasi asidimetri maupun alkalimetri. Pertama, kita akan membahas dulu tentang pendahuluan dari titrasi asam basa ini. Titrasi asam basa melibatkan suatu reaksi antara asam dengan basa. Jadi dalam titrasi asam basa ini terjadi reaksi kimia antara siapa? Antara asam, antara larutan yang bersifat asam dengan yang bersifat basa atau sebaliknya. Sehingga dalam reaksi tersebut nanti akan terjadi perubahan pH dari larutan yang dititrasi. Perubahan pH ini biasanya dapat kita amati dengan cara mengukur pH larutan yang dititrasi dengan elektroda pada pH meter. Tapi dalam titrasi asam basa bukan pH larutan yang menjadi fokus pembahasan. Yang menjadi fokus pembahasan dalam titrasi asam basa itu adalah reaksinya. Reaksi antara asam dengan basa yang terlibat dalam titrasi. Dalam titrasi asam basa nanti tersedia beberapa larutan indikator yang memiliki warna-warna yang berbeda tergantung dari konsentrasi ion hidrogen dari larutan tersebut. Yang dilihat biasanya konsentrasi ion hidrogen ini nantinya dinyatakan dalam pH. Tapi bukan pH yang akan kita hitung. Nah, pH di sini rentang pH dalam yang terjadi pada saat titrasi asam basa ini nanti akan digunakan sebagai patokan dalam menentukan indikator pada titrasi asam basa. Nah, indikator-indikator yang biasa digunakan dalam titrasi asam basa ini diantaranya ada 3 indikator utama. Yang pertama fenoftalen, kemudian ada metil merah, dan ada juga metil jingga. Nah, kapan kita menggunakan indikator-indikator ini? Lihat di sini ada jangkauan pH, ada juga data warna pada suasana baik asam maupun basa. Jangkauan pH ini nanti bisa kita gunakan untuk mengetahui larutan yang kita titrasi ini cocoknya diberi indikator apa. Contoh fenoftalen, jangkauan pH-nya itu, yang dimaksud jangkauan pH itu nanti warna dari indikator fenoftalen itu akan muncul pada jangkauan pH antara 8,3 sampai dengan 10. Jadi di bawah 8,3 itu warna larutannya itu tidak berwarna. Kemudian kalau pH-nya sudah mencapai 8,3 ke atas sampai dengan 10 itu akan berwarna merah. Jadi fenoftalen ini paling cocok digunakan untuk mengecek atau untuk mengetahui keberadaan suatu larutan yang bersifat basa. Jika larutan fenoftalen kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat basa, maka larutan tersebut akan berwarna merah. Lama-kelamaan kalau misalnya kalau misalnya basa tersebut berubah menjadi asam, pH-nya turun, maka warna merahnya akan memudar sampai dengan tidak berwarna. Nah, pada saat tidak berwarna ini, maka jangkauan pH atau pH dari larutan yang tadi kita berikan fenoftalen itu berarti sudah mencapai angka 8,3. Nah, kemudian kalau dalam titrasi, fenoftalen biasanya ditambahkan kepada titrat yang bersifat asam. Kenapa kok ditambahkan pada titrat yang bersifat asam? Berarti nanti dia tidak berwarna dong. Iya, karena nanti biasanya indikator fenoftalen ini digunakan untuk larutan yang sifatnya asam, yang nantinya si larutan asam itu akan dititrasi oleh larutan yang bersifat basa. Nah,
penambahan larutan yang bersifat basa ini lama-kelamaan akan merubah pH larutan asam yang tadinya asam akan naik pH-nya lambat laun ke menjadi lebih basa. Nah, jika larutan tersebut terjadi perubahan pada larutan asam ini yang tadinya tidak berwarna kemudian perlahan berubah warna, maka penambahan basanya ini sudah cukup banyak. Nah, kalau sudah cukup banyak, maka nanti si larutannya itu akan berwarna merah. Merah jika sudah mencapai pH 10. Ya. Nah, dalam titrasi biasanya perubahan warnanya itu yang kita lihat adalah perubahan warna yang sangat tipis. Kenapa? Karena kalau misalnya suatu larutan yang bersifat asam ditambahkan atau dititrasi terus-menerus dengan larutan yang bersifat basa, titik ekivalennya itu nanti tercapai ketika konsentrasi asam dengan basa yang direaksikan itu sudah sama. Nah, ketika sama, maka yang kita harapkan pH-nya itu sudah netral. Maka sedikit kelebihan dari basa yaitu akan membuat si larutannya itu bersifat agak basa. Ya, sedangkan yang kita inginkan larutan tersebut bersifat netral. Ya, artinya jumlah asam sama basanya sama, sehingga penggunaan indikator fenoktalen ini ya pada saat titrasi dipakai untuk melihat ya supaya larutan ini perubahan warnanya itu jangan sampai terlalu merah, karena kalau terlalu merah maka basanya itu sudah terlampau banyak yang ditambahkan. Lalu perubahan warnanya bagaimana? Perubahan warnanya itu adalah merah dari tidak berwarna menjadi merah sangat tipis ya, atau kita biasanya bilang merah seulas atau merah sangat muda. Kalau sudah merah sekali berarti pada saat titrasi itu sudah kelewat. Titrasinya berarti kurang tepat. Kemudian kalau metil merah bagaimana? Metil merah ini biasanya digunakan untuk titrasi yang dititrasi oleh senyawa yang bersifat asam. Ya, kenapa asam? Karena jangkauan pH-nya itu dari 4,2 sampai 6,3. Jadi sebelum dititrasi, kalau misalnya metil merah digunakan untuk titrasi dari larutan yang sifatnya basa dititrasi oleh larutan yang sifatnya asam, maka awal mulanya ketika larutan atau titratnya itu yang bersifat basa ditambahkan metil merah, awal mulanya dia akan berwarna kuning ya, karena pada suasana basa metil merah itu berwarna kuning. Lambat laun ditambahkan atau dititrasi dengan larutan yang bersifat asam, maka lambat laun warna kuningnya ini akan memudar ya, berubah menjadi merah. Kapan dia berubah menjadi merah? Jika sudah mencapai pH 4,2 ke bawah. Nah, titrasi dengan menggunakan indikator metil merah, perubahan warna yang diinginkan itu pada saat titik ekivalen ketika ekivalen basa sama dengan ekivalen asam adalah ketika warnanya perpaduan antara warna kuning dengan sedikit merah. Sehingga kalau kita menggunakan indikator metil merah dalam titrasi larutan basa oleh larutan asam, maka titik akhirnya itu dinyatakan dengan warna kuning sedikit merah atau oranye. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan metil jingga, nah metil jingga ini kapan digunakannya? Metil jingga ini biasanya digunakan untuk larutan yang bersifat asam. Ya, jadi rentang pH-nya di sini sangat tipis. Biasanya nih untuk larutan-larutan, penambahan larutan yang nantinya sifatnya itu akan yang diamati itu adalah ketika larutannya bersifat asam. Ya, kenapa rentang pH-nya sangat tipis? Kita lihat metil jingga itu rentang pH-nya hanya 3,2 sampai 4,4. Ya, pada pH di bawah 3,2 nanti dia akan berwarna merah.
kemudian pada pH di atas 4,4 dia akan berwarna jingga. Jingga itu warna oranye. Ya. Kalau misalnya kita titrasi menggunakan metil jingga larutan yang dititrasi itu ditambahkan larutan yang bersifat asam, maka nanti perubahannya dari warna jingga menjadi merah. Jadi warna oranye yang dari warnanya oranye menjadi oranye ke merah-merahan. Ya, agak sulit memang titrasi dengan menggunakan indikator ini. Ya. Ditambah rentangnya yang tipis ini, artinya kalau misalnya kita kelebihan sedikit dari si peniter yang bersifat asam ini, maka warna larutannya itu akan langsung berwarna merah. Seolah-olah titik akhirnya itu sudah terlampaui. Seperti itu. Oke, baik. Ini adalah penjelasan saya tentang pendahuluan dari titrasi asam basa. Jadi titrasi asam basa ini melibatkan suatu reaksi antara asam dengan basa, ya, yang nantinya akan menghasilkan air dan garam. Ya. Jika larutannya itu asam kuat dan basa kuat, maka garam yang dihasilkan itu akan mempunyai pH netral atau 7. Tapi seringkali sampel-sampel yang kita gunakan itu bukanlah suatu asam atau basa yang kuat, sehingga pada saat titik ekivalen pH larutannya itu belum tentu 7. Ya. Bisa jadi menghasilkan garam yang bersifat asam atau garam yang bersifat basa. Silakan kalian ingat-ingat kembali konsep tentang hidrolisis garam. Ya, kemudian ada beberapa indikator yang digunakan dalam titrasi asam basa, baik itu indikator fenolftalen, metil merah maupun metil jingga dengan jangkauan pH yang berbeda dan perubahan warna pada suasana asam dan basa yang berbeda pula. Demikian penjelasan saya tentang pendahuluan titrasi asam basa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.